Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadalia Saridia Sukmawati dari Prodi Ekonomi. Saya akan mempresentasikan mengenai pemasaran. Mungkin dari kalian ada yang tahu apa itu pemasaran? Ya, betul. Jadi, pemasaran adalah suatu proses perencanaan atau pengelolaan barang yang akan memberikan label ataupun nama atau bandrol harga yang akan diproses promosi dan akan dijualkan oleh produsen. Itu tadi pengertiannya. Untuk tujuannya yaitu yang pertama, memahami pasar dan konsumen. Yang kedua, meningkatkan citra produk. Yang ketiga, menciptakan sesuai kebutuhan. Yang selanjutnya, fungsi dari pemasaran. Fungsi yang pertama, fungsi pertukaran. Yang kedua, fungsi distribusi fisik. Yang ketiga, fungsi perantaran. Selanjutnya, penjelasan dari fungsi itu tadi. Yang pertama, fungsi pertukaran, yaitu dengan adanya fungsi pemasaran itu, maka konsumen dapat mengetahui dan memberikan sebuah produk yang penjual oleh produsen maupun konsumen yang akan ditukar menggunakan uang. Jadi barang akan ditukar dengan uang ataupun sebaliknya. Yang kedua, distribusi fisik. Ya, itu adalah proses pemasaran juga dapat dalam bentuk distribusi fisik. Terdapat sebuah produk di mana distribusi fisik itu dilakukan dengan cara mengangkut atau menyimpan produk tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, fungsi perantaran, yaitu aktivitas menyampaikan produk dari produsen ke konsumen yang akan melalui marketing dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis pemasaran, yaitu yang pertama, digital core marketing, yang dijelaskan bahwa di mana permintaan dan penawaran bertemu melalui media online, selanjutnya menggunakan transaksi. Yang selanjutnya, public relation, itu menjelaskan bahwa pemasaran ini lebih dominan untuk bekerjasama dengan media sosial untuk mempromosikan produk yang dia miliki. Selanjutnya, yang ketiga ya, relationship marketing. Itu adalah terobosan dari dalam menjaga kestabilan usaha atau siklus usaha, khususnya dengan bidang pemasaran itu sendiri. Ya, itu tadi ya. Selanjutnya, yang keempat, word of mouth marketing. Itu adalah jenis marketing ini tidak jarang definisi pemasaran memberikan imbalan atau hadiah untuk konsumen kepada konsumen yang mendapatkan konsumen lagi. Jadi kamu mendapatkan konsumen, terus meminta orang itu ikut kamu, jadi dikasih imbalan. Selanjutnya, call to action. Salah satu jenis permasalahan menggunakan media online dengan metode tertentu atau berbeda dengan menggunakan website pribadi dari perusahaan itu sendiri. Nah, selanjutnya ya, lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran, yaitu lingkungan pemasaran terdiri dari faktor mikro dan makro. Pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk membangun dengan menekankan relasi dan sukses dengan pelayanan sasaran tersebut. Untuk aktor dari mikro, itu lingkungannya meliputi yang pertama, perusahaan, yang kedua, pemasok, yang ketiga, perantaran, yang keempat, pesaing, yang selanjutnya, publik. Selanjutnya, dari makro yang sangat mempengaruhi mikro. Itu yang pertama, lingkungan
geografi ya. Yang kedua lingkungan ekonomi. Yang ketiga lingkungan teknologi. Yang keempat lingkungan sosial budaya. Yang kelima lingkungan politik dan hukum. Yang terakhir lingkungan alam dan ekologi. Selanjutnya ya, mengenai etika pemasaran. Etika pemasaran ini dijelaskan bahwa standar perilaku dan nilai pemasaran. Untuk perilaku pemasaran tidak etis itu ada 4. Menurut Smith dan Sisodia. Di sini dijelaskan mengenai implement marketing. Mengenai yang kedua dijelaskan mengenai untichel marketing. Yang ketiga doom marketing. Yang keempat wasteful marketing. Itu tadi menurut Sense dan Sisodia. Untuk praktek konsumen tidak etis itu ada beberapa contoh konsumen yang tidak etis yang seringkali dijumpai, diantaranya menukar label atau merusak. Jadi itu tidak etis sekali untuk pemasaran dikala merusak barang seseorang. Selanjutnya perilaku konsumen. Perilaku konsumen itu apa sih menurut kalian? Ya, menurut saya perilaku konsumen adalah aktivitas individu atau pencarian, pengevaluasi, memperoleh konsumsi dan penghasilan pemakai barang dan jasa. Untuk lingkungan perilaku konsumen itu ada yang pertama whether to buy, yang kedua where to buy, yang ketiga why, yang keempat how to buy, yang kelima when to buy. Selanjutnya faktor proses keputusan pembelian oleh konsumen. Itu yang pertama tahap pra pembeli, yang kedua tahap konsumsi, yang ketiga tahap evaluasi pembeli. Terus faktor yang mempengaruhi keputusan pembeli konsumen akhir. Yang pertama faktor personal, faktor psikologis, faktor sosial, kultural. Yang selanjutnya karakteristik dan perilaku konsumen bisnis. Yang pertama itu yang sangat mempengaruhi itu produsen, reseller, organisasi, karakteristiknya ya. Terus selanjutnya ya segmentasi. Mungkin dari kalian sudah banyak mengerti apa itu segmentasi. Ya, jadi segmentasi adalah sebagai proses mengelompokkan pasar keseluruhan yang keterangannya mengelompokkan segmen yang memiliki kesamaan dalam hal kebutuhan keinginan tersebut. Selanjutnya mengenai marketing, yaitu proses evaluasi terhadap daya tarik segmen pasar bisa dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, ukuran atau potensi pertumbuhan segmen. Yang kedua, karakteristik struktur segmen. Yang ketiga, kesesuaian antara produk dan pasar. Selanjutnya, setelah mengevaluasi daya tarik segmen tadi ya, segmen pasar, kalian harus tahu pemilihan segmen segmentasi yang baik itu yang dilayani berupa tempat, alternatif marketing, targeting, strategi. Yaitu salah satunya adalah undirected marketing. Yang kedua, inverted marketing. Yang ketiga, converted marketing. Yang ketiga, macro mass marketing. Selanjutnya
Positioning itu adalah setelah mengidentifikasi segmen pasar, posisional atau memilih satu, beberapa, dan diantaranya untuk menjadikan pasar sasaran, harus menemukan promosi yang akan diinginkan dan akan diwujudkan. Itu mempunyai beberapa garis besar, terdiri dari satu, memilih konsep positioning. Yang kedua, merencanakan definisi atau fitur yang paling positif dalam mengkomunikasikan posisi. Yang ketiga, mengkoordinasikan kombinasi bauran pemasaran untuk menyampaikan pesan konsisten. Selanjutnya, branding. Apa itu merek? Siapa yang tahu apa itu merek? Ya, merek itu adalah nama, istilah, simbolis, atau desain maupun kombinasi diantaranya untuk mengidentifikasi barang atau jasa. Selanjutnya, manfaat dari merek itu sendiri untuk sarana identifikasi untuk memudahkan proses penanganan. Yang kedua, wujud potensi hukum terhadap fitur atau aspek produk yang unik. Yang ketiga, sarana penciptaan asosiasi. Yang selanjutnya, ekuiditas merek, yaitu adalah menurut Sweet DKK, mengidentifikasi ekuitas adalah merek sebagai penilaian implisit konsumen terhadap sebuah merek dengan dipasarkan dengan differentiated brands dibandingkan di pasar dengan diferensiasi merek. Ya, itu tadi mengenai presentasi mengenai pemasaran. Mungkin ada yang tahu kesimpulan dari presentasi saya tadi? Ya, jadi kesimpulan dari presentasi saya tadi mengenai pemasaran adalah bahwa pemasaran adalah sangat penting untuk perusahaan untuk memajukan perusahaan itu untuk kelanjutnya. Jadi, tampaknya ada tahap-tahap pemasaran mungkin tidak akan berhasil untuk kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.